Alhamdulillah. Dah. Hai. Hai Kak Tuni. Halo, Hai. Assalamualaikum. Hai Kak. Assalamualaikum Kak. Aku duduk. Jadi malu. Kak, Hmm, kenalin dong teman-teman aku. boleh. Ada Tiara, ada Rehan. Tiara tadi Halo. kemana? Halo. Terus ada Ini cowok sendiri dia. Iya. Iya, Bu. Kak. Bener. Ipam yang baik. Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ada Adele juga. Terus ada Dinda, Halo. ada Taskia, ada Pipa. Hai Kak. Halo. Terus ada Linda. Halo Kak. Halo. Linda, Sebelumnya saya perwakilan dari teman-teman, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih karena Kakak udah ngeluangin waktu untuk kami wawancarai mengenai pengalaman Kakak menjalani profesi sebagai psikolog untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah itu Kak, kegiatan pendukung BK. Sama-sama, makasih juga. Ya, atas waktunya. Oh iya, ini anak aku ngikut. Jadi kalau aku suka nengok ke bawah, maaf ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Lucu. Oke. Kok aku gak ada videonya ya? Adik. paling Del. Sebelum kita mulai wawancara, bolehkah kami mengetahui, bolehkah ibu atau kakak yang manggilnya ya kakak ya? Bolehkah kakak memperkenalkan diri kakak? Oh, cek. Mulai. Mulai. Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaituni, biasa dipanggil Uni. Profesi saya psikolog, tapi sedang mengurus anak-anak dulu di rumah. Jadi psikolog merangkap menjadi ibu rumah tangga. Oh, wah keren. Apa lagi ya? Kak, ini jadi bagaimana nih perjuangan kakak untuk mencapai apa ya, ibaratnya profesi psikolog itu, Kak? Perjuangannya itu seperti apa? Kalau psikolog itu, gelar psikolognya itu didapat kalau kita sudah menyelesaikan magister S2 profesi. Nah, selama aku biasanya sih 3 tahun. Nah, tapi kalau aku 4 tahun profesi itu. Nah, baru dinyatakan dia itu psikolog. Gitu. Ini, jadi kakak, jadi kakak mulai ini mulai buka praktek dari kapan, Kak? Nah, kalau buka praktek itu sebenarnya dari kalau kita itu praktek langsung terjun ke lapangannya itu sebelum lulus pun kita udah ada praktek. Tapi di situ namanya kayak magang gitu. Nah, itu untuk tugas akhir dan untuk prakteknya itu sendiri tuh untuk mendapatkan si gelar si profesi psikolognya itu. Kalau dibilang udah berapa lama saya praktek itu dari 2016. Nah, ketika lulus itu
ketika lulus menjadi psikolog, udah dapetin gelar psikolognya itu, barulah itu bisa praktek sendiri. Kalau sebelum dapat gelar itu kan masih di bawah naungan psikolognya kan. Nah, ketika udah dapat gelarnya itu baru kita bisa praktek sendiri. Kebetulan aku praktek dari 2016, tapi lagi belum praktek lagi. Berapa tahun tuh ya? Belum praktek lagi ya. Terakhir praktek 2018 apa? Gitu, jadi udah lama. Itu berarti Ya, Mbak Cesa dulu. Asia tuh. Ya. Terus Kak, selama ke praktik itu atau selama jadi psikolog, kasus-kasus apa aja yang pernah Kakak tanganin gitu? Kebetulan aku profesi psikolognya itu, kalau psikolog kan ada kekhususannya. Nah, aku di pendidikan, jadi aku nanganin anak-anak di sekolah. Nah, kalau aku nanganin ada anak berkebutuhan khusus, ada yang normal juga ada kok, nggak semua psikolog itu nggak normal. Kebetulan aku nanganin anak-anak di sekolah, ada dari TK, sebenarnya boleh sampai universitas, tapi jarang sih kalau universitas, kebanyakan TK, SD, SMP, SMA juga ada. Itu dari kasus itu Kak, lagi mau terus lagi ya? Belum. Lancar kok Pak, lancar. Kirain masih maaf Kak. Dari kasus tadi yang disebut tuh, ada nggak Kak yang menarik, yang berkesan? Kasus yang paling berkesan? Iya. Ya Kak. Di antara kasus-kasus yang berkesan, aku waktu nanganin anak berkebutuhan khusus sama anak TK. Oh, lebih lincah kali ya? Bukan sih, karena kasusnya itu lebih rumit, penanganannya itu lebih lumayan, apa ya, nggak lama juga sih, sama, cuman lebih kompleks gitu loh. Jadi pendekatannya pun juga lumayan agak sulit. TK ya Kak ya? Anak TK. Apa? Ada lagi? Saya Kak. Kedengeran nggak? Dengeran Adel? Ada kok, dia. Ada suaranya. Ada. Dari masalah tadi yang pernah dialami, yang pernah ditangani, bagaimana Kak proses untuk menyelesaikan masalah? Dari 2 kasus itu ya? Ya. 2 kasus yang Iya, menarik Bu, itu ya? Ibu juga nggak apa-apa, kakak juga nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa Kak. Gue ngeri kakinya kejengkang dan itu lagi ibunya. Oke, maaf ya. Dia mau ikutan ngomong. Jadi, apa tadi? Cara penyelesaian. Proses Jadi, tadi kan ya, kasusnya itu belum ketahuan. Aku ceritain kasusnya dulu, terus ke treatmentnya gitu kali ya, biar ketahuan. Boleh. Iya, boleh. Treatment gitu kan. Jadi waktu dari kasus yang menarik 2 tadi itu, kenapa aku bilang menarik? Soalnya itu agak
lumayan menarik sih. Cara penyelesaiannya juga menarik. Jadi yang pertama itu, anak TK itu kasus selective mutism. Selective mutism itu memang dialami sama anak-anak, tapi terkadang tapi terkadang orang tua itu sama guru-guru tuh sulit mendeteksinya. Soalnya dia itu gejalanya itu nggak diperlihatkan, tapi orang-orang tuh masih awam, apa sih gitu. Soalnya dia itu mirip sama kasus pemalu tuh. Jadi orang dikirain dia pemalu lah, penakut lah gitu. Padahal itu selective mutism. Nah, kenapa aku bilang menarik? Karena anak-anak selective mutism ini pendekatannya itu sulit sekali. Kita itu harus ke keluarganya, terus intens ketemu setiap hari, dan dia itu nggak berbaur kan ke teman-teman. Jadi itu kita bener-bener jadi istilahnya kayak guru private-nya dia. Kemana-mana diikutin dia itu deket sama kita. Nah, penanganannya itu dari kebetulan aku ini direkomendasiin sama guru TK ke wakil kepala sekolahnya dia. Pas kan sama judulnya? Aku dapat rekomendasi dari kebetulan di TK itu nggak ada psikolog, nggak ada guru BK. Jadi di TK itu cuma ada guru sama kepala sekolah sama wakil kepala sekolah. Jadi aku direkomendasiin sama wakil kepala sekolahnya. Nah, wakil kepala sekolahnya itu memang suka ngajar di kelasnya si anak ini. Kamu. Bukan jadi ketawa. Nah, terus yang rekomendasiin si anak ini. Tadinya direkomendasiin, bilangnya itu anaknya tidak bisa berbaur dengan teman-temannya, diem aja, bener-bener menyendiri, dia kayak terpisah gitu dari teman-temannya. Nah, terus penanganannya itu aku coba jadi temannya dia. Jadi kalau psikolog itu awalnya kita kasih alat tes dulu, kita lihat intelijensinya, kita lihat kepribadiannya dia seperti apa. Kebetulan dia intelijensinya lumayan bagus, jadi nggak masalah. Terus pribadiannya juga ada bagus gitu kan, nggak terlalu, maksudnya nggak ada traumatis, tidak ada efek bully atau yang lain-lain tuh nggak ada. Dari hasil wawancara juga nggak ada. Dari hasil wawancara guru dan teman-teman atau orang tuanya juga aman. Kan biasanya kan takutnya kan dia kena bully atau kenapa kan, kita harus deteksi dulu nih, ini anak nih kenapa ya kayak gitu. Nah, terus setelah wawancara aku melakukan observasi, kan nggak dapat dari wawancara doang dong, observasi, karena si anak ini nggak bisa diwawancara, jadi observasinya ini banyak. Nah, observasi itu setiap hari, setiap jam, selama dia di sekolah, dan aku ikut pun ke rumahnya dia, tapi di rumahnya dia karena nggak bisa seharian, jadi cuman paling lama sejam di rumahnya dia, atau nggak 2 jam lah. Terus kemudian kalau semuanya itu udah diperoleh, udah didapat, baru kita melakukan treatment. Treatmentnya itu kebetulan karena dia anak-anak dan dia itu masalahnya selective mutism, jadi tidak bisa pakai konseling. Jadi nggak bisa pakai kayak kita nyeramahin dia, kita nyuruh-nyuruh dia, nggak bisa. Tapi caranya itu pakai role play. Aku bermain sama dia, masuk ke situ jadi temennya dia, dan pelan-pelan ngajarin buat ngelatih kepercayaan dia dulu. Ngelatih kepercayaan dirinya si anak ini. Dengan cara ajak dia main, terus nanti lama-kelamaan dia dekat sama temennya, terus
kebetulan waktu itu aku sempet sampai megang sehari di kelas itu karena aku mau deketin si anak ini sama teman-temannya, jadi aku pakai treatment terapi kelompok. Jadi ceritanya ceritanya gurunya waktu itu tuh nggak masuk tuh full. Aku hari itu ngasih kuis permainan ke mereka, terus si anak itu dimasukin ke kelompok, aku bagi-bagi kelompok, anak itu aku masukin ke salah satu kelompok itu, dan di situ ada permainan kelompok. Dari situ, anak itu aku suruh buat berani mengemukakan pendapat di depan teman-temannya. Gitu sih. Terus selebihnya pakai itu, terapi bermain. Terapi bermain itu kurang lebih 3 minggu. Karena aku di sekolah itu cuman jatahnya tuh 1 bulan. Praktek di sana 1 bulan, jadi memerlukan waktu yang nggak terlalu lama kan. Nah, sebenarnya anak itu udah ada kemajuan, tapi aku bener-bener kayak istilahnya kalau aku ninggalin, nanti takutnya stuck berhenti di situ aja. Nanti anak itu nggak berkembang. Akhirnya aku rekomendasiin ke wali kelasnya, ke orang tuanya, sama ke kepala sekolahnya buat nerusin yang udah dia terima. Kayak misalkan kebetulan di sekolah itu mau ada lomba, aku suruh dia masukin lomba. Aku suruh gurunya, ini setelah aku selesai tugas di sekolah itu, aku minta sama orang tuanya buat dimasukin ke aktivitas kayak les sekolah atau apa sih yang suka di sekolah tuh, eskul ya? Iya. Eskulnya, terus lomba-lomba di sekolah gitu. Terus setelah berapa bulan ya? Sebulan kemudian aku evaluasi ke sekolah itu lagi, hanya perkembangan yang udah aku kasih ke guru-gurunya itu kan. Alhamdulillah ada kemajuan, anak itu ikut tampil di depan umum. Wow. Makanya aku bilang itu berkesan. Gitu. Yang satu lagi? Anaknya umur berapa, Kak? Mau diterusin atau mau tanya lagi? Buat kasus yang satu ini dulu. Anaknya umur berapa? Anaknya itu waktu itu umur 6 tahun. Anak kelas TKB. TKB itu berapa ya? Mau 6 tahun. 6 tahun ya, bener 6 tahun. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Bulan April 2016. Berarti kan kakak dia punya waktu di TK tuh kan 3 minggu ya? Itu 3 minggu intens, Kak? Ya benar-benar setiap hari. Jadi tuh aku jatah di sekolah itu sebulan. Tapi aku benar-benar intens ke si anak itu 3 minggu. Iya, benar-benar setiap hari. Setiap hari, dari awal dia masuk sekolah, sampai pulangnya aku anterin ke sekolah. Pulangnya aku anterin ke rumah. Wow. Makanya aku bilang, itu kasus yang paling amazing. Kayak itu ya, antar anak sekolah, jemput sekolah. Kayak susah ya. Tapi sih kalau nganterin dia pulang itu, sebenarnya buat pendekatan aku itu aja tuh deketin dia tuh lama loh, 2 minggu apa? Iya, 2 minggu baru deket. Anak kecil emang lebih susah sih Kak dideketin kalau kata saya emang. Iya, tapi memang ada beberapa tipe yang gampang dideketin, ada yang enggak. Iya. Dan ini benar-benar susah untuk dideketin. Karena dia kan bukan takut ya, benar-benar menjaga dari orang yang baru dikenal. Gitu. Waktu kakak nanganin kasus itu, kan anaknya agak susah dideketin gitu ya Kak. Prosesnya juga agak panjang gitu. Selama kakak nanganin kasus itu kayak ngerasa pengen udah aja nggak sih gitu. Capek gitu ngadepin anaknya gitu kayak gitu. Kalau saya ya pasti kayak gitu. Pernah. Tapi aku malah penasaran sama anak itu. Pernah sempet
tapi nggak jadi. Soalnya penasaran, bener-bener penasaran banget. Ini anak tuh susah banget ya. Kenapa bisa gitu ya kayak? Kak, mau nanya. Gitu. Ada lagi? Atau mau lanjut yang satu lagi? Aku mau nanya dulu, boleh nggak? Yang satu lagi, Kak. Ada satu lagi ya, Kak? Indah mau nanya dulu Ya. katanya itu. Masuk nggak? Suaranya kurang gede, Din. Kayaknya kurang ngegas, Din. Gasnya nyalain dulu tuh di kompor. Api dong. Panas deh. Aku mau nanya dong, Kak. Ih, suaranya kedenger nggak? Udah Kecil banget. kecil. 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 Suaranya Kecil kayak badan gua. kecil banget. Padahal udah kenceng tahu. Udah. Ya, lumayan. Ya. Aku mau nanya, Kak. Selama Kakak nanganin kasus itu, banyak sukanya apa dukanya? Banyak sukanya apa dukanya? Banyak sukanya sih. Soalnya anak TK. Suka anak kecil ya? Iya. Yang tadinya mau marah nggak jadi marah. Mereka lucu-lucu. Paling itu sih, enggak ada dukanya juga sih. Paling pas mau kita, karena itu kasus paling terlama, menurut aku sih di situ paling lama. Jadi ketika sudah selesai dan pamit sama mereka tuh kayaknya gimana gitu. Ada Sedih. Jadi dukanya. Gitu. Paling enak nanganin anak TK. Untuk yang sabar. yang sabar tidak? Iya. Kalau kasus yang satunya, Kak? Kalau kasus yang satunya itu anak berkebutuhan khusus. Kenapa menarik? Karena anak berkebutuhan khusus itu unik. Jadi masih jadi di sini itu dia itu beneran apa ya istilahnya ya? Nurut banget sama aku. Jadi dia itu ini kasus retardasi mental di sekolah inklusi SMP. Langsung kayak tadi kan ya? Pertanyaannya sama kan? Iya, Kak. Jadi cara penanganan sama kayak tadi, karena ini anak berkebutuhan khusus, jadi aku butuh observasi juga sama wawancara, terutama dari guru BK-nya. Nah, kebetulan di SMP ini ada guru BK-nya, dan aku kebetulan dapat rekomendasi dari guru BK ini. Jadi, dia itu apa nih namanya ya? Kalau alih tangan kasus, nah si dari guru BK itu ke aku. Jadi karena dia anak berkebutuhan khusus kan. Nah, masa kasus di sini itu tentang retardasi mental, tapi aku nggak terlalu fokus sama si retardasi mentalnya ini, karena menurut aku retardasi mental itu kan anak berkebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus itu kan yang mau diperbaiki biar dia bisa mandiri, setuju gak? Jadi dia itu mandiri dulu, bisa mengurus dirinya sendiri dulu. Nah, baru yang si intelijensinya itu setelah dia bisa mandiri, kalau menurut aku seperti itu. Nah, kebetulan aku dapat laporan dari guru BK-nya itu adalah anak ini belum bisa mandiri. Masih dimandiin sama orang tuanya, masih disisirin sama orang tuanya gitu. Padahal dia ini udah SMP.
SMP tuh umur berapa dia ya? 12 tahun. Nah, sini makanya aku treatmentnya dia itu tentang bukan si retardasi mentalnya, tapi tentang si kemandiriannya itu sesuai dengan yang aku observasi, wawancara, dan sesuai dengan alih tangan si guru BK-nya ini. Gitu. Nah, treatmentnya itu sama tadi, wawancara dulu, guru kelasnya, semua guru. Ini bukan 1-2 guru doang loh, SMP kan banyak ya. Guru biologinya dia, guru yang dia suka. Aku wawancara sama guru BK-nya, sama guru olahraganya, terus sama teman-teman yang dia sering main, yang dia sering pulang bareng, terus sama mamanya pun, ya itu sama kayak tadi, nganterin dia pulang, observasi di rumahnya dia kayak gimana. Terus setelah wawancara observasi, baru aku melakukan treatment. Kalau treatment yang ini pakai itu reward, karena punishment udah nggak boleh sekarang, ya kan? Jadi aku pakai reward. Jadi aku bikin timetable, kan dia kan udah 12 tahun ya. Nah, aku bikin timetable, aku kasih waktu dia 2 minggu. Karena lagi nih, aku di situ pakai batas waktu cuman sebulan juga, tapi di luar dari treatmentnya kan tinggal 2 minggu tuh. Jadi aku tetepin waktu treatment 2 minggu. Selama 2 minggu itu aku bikin timetable, aku bikin di kertas karton yang besar. Hari Senin, Selasa sampai Minggu. Senin, Selasa sampai Minggu. Nah, situ aku tulis. Tapi itu bukan kemauan aku doang. Dia juga tanya nih, kamu maunya apa? Kamu hari ini biasanya ngapain? Jam segini biasanya ngapain? Nah, terus ntar kalau ada yang, iya Kak, aku tuh misalkan jam segini tidur. Nah, kalau ada yang waktu melenceng sedikit, ntar dibenerin. Harusnya tuh kenapa tidur? Kenapa nggak belajar? Misalkan kenapa nggak bantuin mama gitu. Nah, karena aku melatih kemandiriannya dia, jadi cuman hari Senin jam segini mandi tuh ngapain ya, mandinya tuh sama siapa ya? Oh, mandi sendiri. Tuh aku tulis di situ, mandi sendiri. Nah, terus nanti habis mandi pakai baju ya, terus disisirin mamah apa disisirin sendiri ya? Sisirin sendiri. Nah, itu tuh ada kolom penilaian. Nanti kalau dia beneran bisa memenuhi kriteria yang aku kasih, yang udah disepakatin berdua sama dia, nanti aku kasih bintang. Jadi aku sampai bikin bintang-bintang stiker gitu. Kasih bintang 1. Nanti kalau bintangnya udah full nih, sehari full nih. Kan itu kan kegiatannya dari pagi, dari buka mata sampai merem lagi kan. Kalau udah full, nanti aku kasih bintang berapa gitu. Nah, nanti kalau udah dalam 2 minggu itu full, aku sepakatin sama dia kasih hadiah. Waktu itu, ya kalau seminggu ini full, 2 minggu ini full, aku kasih hadiah yang dia minta gitu. Jadi kan dia semangat tuh. Nah, terus kalau misalnya dia itu, kakaknya jadi ketawa. Kalau misalnya dia itu nggak bisa menyelesaikan 1 doang, bintangnya aku cabut. Waktu itu pernah dia nggak bisa nyelesain 1 tugas kalau nggak salah. Jadi jurinya itu ibunya. 1 tugas, ya udah, aku nggak jadi kasih dia bintang. Nah, terus ulang lagi kesepakatannya, ulang lagi. Tapi dia bisa loh. Cuman 1 itu doang. Tapi seterusnya dia bisa loh. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu, dia itu penepat janji. Kalau dibilangin tuh pasti diturutin. Pasti dikerjain.
Nah, jadi tuh 2 minggu itu cuman melatih kebiasaan dia biar dia terbiasa melakukan itu sendiri. Gitu. Suka dukanya itu diteleponin terus pagi, siang, sore, malam. Diteleponin terus, di WhatsAppin terus. Terus Iya. sukanya itu ya lucu, dia tuh lucu. Sampai dianterin pulang. Soalnya kan aku kan harus ngecek timetable-nya dia. Jadi dia itu seneng banget kalau aku ke rumahnya dia. Jadi kalau seminggu itu dia bisa nyelesain itu, aku ke rumah dia terus. Jadi kalau dia nggak bisa nyelesain itu, aku nggak jadi ke rumahnya dia. Gitu. Jadi dia semangatnya karena aku sering ke rumahnya dia. Berarti anaknya dia open banget ya, Kak? Gampang dideketin gitu. Nah, yang ini gampang banget. Pas udah Lebih gampang kebutuhan ya, Kak? Lebih gampang dari yang tadi. Gitu sih. Terus karena aku waktunya juga cuma sebentar kan, ketika aku selesai di sekolah itu, ya aku oper lagi ke guru BK-nya itu, yang harus dilakuin gimana, terus anak ini diperlakuinnya kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau psikolog itu nggak cukup sampai di situ doang kalau buat di sekolah, karena dia kan si anak itu masa ya udah nggak sama psikolognya udah lepas gitu aja gitu loh. Jadi kita harus kasih pesan-pesan si guru, si orang tua biar bisa nerusin treatment yang dikasih kalau memang waktunya kurang. Gitu sih, 2 itu yang paling menarik. Berarti kalau psikolog itu setelah dia ngelakuin, Kurang jelas. berarti dia kalau misalkan psikolog, Kak, udah jelas belum? Berarti kalau psikolog habis sekali treatment nggak bisa langsung lepas aja ya, Kak? Harus terus review treatment lagi gitu nggak? Sekali lepas kayak apa nih? Sebenarnya sih psikolog itu dinyatakan berhasil kalau si kliennya ini tidak ketergantungan sama psikolognya itu. Maksud di reviewnya itu, aku nggak ini misalnya udah selesai, nggak tiap minggu, tiap bulan, enggak. Cuman aku mau nanya perkembangannya aja, ini anak udah bisa belum. Itu juga cuman sebulan 2 bulan doang, udah itu lepas gitu. Dan itu pun nanyanya bukan ke si anaknya itu, tapi misalkan sama gurunya atau enggak sama orang tuanya gitu. Orang-orang sekitarnya lah ya. Soalnya kalau dia ketergantungan malah gagal. Kan dia harus menyelesaikan itunya sendiri juga. Tapi kalau anak-anak sih rata-rata beda sama dewasa. Kalau dewasa kan emang, kalau dewasa ya jadi psikolog itu harus bisa tuh yang namanya benang kusut, terus diurain ya, yang nyelesain ya masalah dia sendiri. Tapi kan kalau anak-anak harus ada pengarahan, harus ada dikasih tahu ini loh nak, begini, ini begini gitu. Jadi anak-anak sih lebih diarahin gitu, terus lebih bantuan ke orangnya lebih banyak daripada dewasa gitu. Kalau dewasa kenapa Kak emang? Kenapa dia bisa balik lagi? Ketergantungan. Kenapa? Kenapa yang dewasa lebih tergantung? Dia curhat ya. Iya. Kenapa yang dewasa, suaranya kecil, Bo. Kenapa yang dewasa lebih sering ketergantungan? Sebenarnya sih tergantung pribadinya sendiri. Kalau dia masih ketergantungan, berarti masalah itu belum selesai. Berarti dia belum berdamai dengan masalahnya. Gitu sih. Berarti psikolognya yang gagal kan, Kak? Iya sih, bener. Bukan berarti psikolog yang gagal juga, karena semua itu sih di pribadinya si kliennya itu. Kalau dia mau terusin, oke. Kalau enggak ada loh yang tiba-tiba putus, udah nggak nerusin.
Jadi tergantung si kliennya itu sendiri. Karena kan kita nggak bisa maksa. Kalau ke psikolog itu direkomendasiin atau enggak dia sendiri yang datang ke kita. Karena dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa nggak bakal selesai masalahnya. Betul? Jangan jadi curhat dong. Ya, abis ini pada nge-DM semua. Kakak. Cesa doang kayaknya itu, Kak. Berarti banyak ya Kak kasus-kasus yang dari ahli kasus gitu Kak. Kenapa? Berarti banyak dari kasus-kasus yang ahli kasus gitu yang rekomen dari sekolah, dari guru BK atau Kebetulan kalau psikolog kalau waktu psikolog kalau waktu aku praktek dulu itu memang ada beberapa yang rekomendasi karena kan aku yang mengajukan magang di sekolahnya itu praktek di sekolahnya itu. Tapi kalau biasanya kalau udah berkecimpung langsung di misalkan nih aku jadi psikolog sekolahnya si A gitu kan, di sekolah ini gitu, di sekolah Jakarta gitu kan, salah satu sekolah Jakarta. Nah itu kalau udah jadi psikolog di situ malah kita yang aktif. Oh nih anak nih begini, nih anak begitu gitu. Kadang kan guru BK-nya kan yang lapor kan gitu kan, kayak guru ke BK lah, Bu ini anak nih begini gitu. Biasanya kan kalau di sekolah itu guru BK itu kerja sama psikolog, bener kan? Iya. Nah seperti itu. Kalau di rumah sakit beda lagi. Kalau di rumah sakit kadang memang ada rekomendasi dari misalkan pihak kepolisian kan tentang kasus kriminal. Itu kan pasti entah ngerujuk psikolog nih, tolong periksa ini bener nih, dan kejiwaannya terganggu nggak. Nah ada juga kan kalau di rumah sakit gitu yang kitanya sendiri yang datang ke psikolog itu gitu. Beda-beda sih. Kalau di kantor beda lagi. Kebetulan aku di sekolah jadi kadang ada yang merekomendasiin, kadang juga oh ini nih lagi butuh nih gitu. Kadang aku cari sendiri gitu. Aku pernah aku di sekolah mana ya, aku cari sendiri, jadi nggak direkomendasiin. Nanti begitu aku ditaruh di kelas, misalkan aku ditaruh di kelas 1 gitu kan, di kelas 5 SD waktu itu pernah, SD juga, aku disuruh taruh di kelas 5 SD, aku disuruh cari kasus sendiri, ya udah aku diem aja di situ dulu, kalian observasi kan mana nih anak yang butuh penanganan. Kalau itu nggak direkomendasiin dari guru atau BK, malah aku yang minta nih Pak, ini anak ini gitu. Nah, kalau ya udah tanganin gitu. Tapi sih kebanyakan direkomendasiin. Terus kakak pernah nggak nanganin kasus gagal? Pernah. Pernah. Gagalnya nih gagal di mana dulu nih? Gagal karena si anaknya itu nggak kooperatif, orang tuanya itu nggak mau kerjasama. Oh. Jadi kalau gagal gitu lebih ke kliennya ya Kak? Kayak maksudnya bukan psikolognya gitu yang gagal gitu ya? Waktu itu sih aku sebenarnya sih yang bilang gagal itu diri sendiri yang menyatakan gagal. Iya. Karena soalnya kan balik lagi ke klien. Iya, ke diri sendiri. Nah, begitu aku kasih treatment si anak ini cuman sepihak doang, nggak ada kerjasama dari orang tuanya, nggak ada kerjasama dari gurunya pun nggak ada. Jadi menurut aku itu gagal. Gitu sih sebenarnya. Berarti itu sendiri Kak? Atau rekomendasi? Atau alih tangan kasus Kak? Kalau yang gagal itu kebetulan waktu itu alih tangan bisa dibilang sih alih tangan kasus. Jadi
Tapi alih tangan kasus dari gurunya. Jadi aku waktu itu nanganin kelas 5 SD. Aku dapat rekomendasi dari gurunya yang kelas 4. Nah, tapi setelah beberapa minggu, aku cuma dapat feedback dari si anaknya ini. Tapi orang tua sama guru kelasnya yang kelas 5 saat itu nggak ada feedback yang baik menurut aku. Jadi perkembangannya tuh nggak signifikan sih aku bilang. Jadi begitu lepas ya anak itu balik lagi. Gitu. Jadi dia itu bisa ditanganin kalau ada aku. Selebihnya nggak ada aku dia balik lagi. Gitu. Tergantungnya ya. Ada lagi? Cara mau nanya. Nggak kedengeran, Ara. Ra mau nanya kayaknya. Suaranya kecil banget, Ra. Ini yang cowoknya hilang. Apa ngumpet? Tahu. Rey, Tidur. ngomong, Rey. Tidur ya. Kak, mau tanya Mules Kak. kayaknya. Ada orang. Gini Kak, kan pertanyaan buat masa depan nih, ya. Masa depan. Jadi, Ya Allah. Oh iya, ini Jadi, terakhir. Jadi bolehlah masa depan. nggak masalah dong. Iya, nggak masalah. Jadi, untuk mengentaskan masalah anak orang lain nih, anak orang lain dari wali murid misalnya, sama mengentaskan masalah anak sendiri itu lebih susah mana, Bu? Dan kira-kira kenapa? Ini ceritanya. Untung Eka udah berpengalaman. Kalau Eka belum merit, kan bingung jawabnya. Kan yang beneran. Menurut aku lebih susah mengurus anak sendiri. Karena apa? Bener. Karena gini. Terus adik sendiri aja susah, Bu. Kalau anak orang lain itu seenggaknya kita itu berusaha untuk cuman simpati sama empati. Tapi kita nggak mikir, aduh, ntar kalau kita nggak ini anak efek ke depannya apa ya? Nah, beda sama anak sendiri. Kalau ngurus kalau treatment anak sendiri, kayak contoh misalkan saat dia toilet training, itu kan juga treatment dong. Atau enggak begitu. Waktu itu pernah anak aku takut ke kamar mandi. Nah, itu terapinya itu susah. Itu butuh kesabaran ekstra karena saat mentreatment anak sendiri itu, aku tuh mikir, nih kalau misalnya beda sedikit, ini gimana ya nanti ke depannya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Jadi tuh kalau anak sendiri tuh terlalu banyak mikir, ini ke depannya gimana ya? Ini gimana ya? Ntar jadinya efeknya apa ya? Ini gimana? Gitu. Kalau anak orang lain itu istilahnya tuh nggak pakai perasaan gitu loh. Bukan nggak pakai perasaan, nggak simpati. Di luar simpati sama empati ya. Gimana? Apa sih namanya tuh? Batin. Nah, kalau anak sendiri pakai batin. Anak orang itu nggak pakai batin. Jadi lebih susah. Anak sendiri. Tapi kan memang di kode etik, psikolog juga punya kode etik sendiri. Jadi dia itu nggak boleh menangani keluarganya. Jadi kalau ada keluarga yang Iya, kayak dokter juga. Konselor juga nggak boleh, Kak. Ya kan? Di kode etik itu ada, jadi psikolog itu nggak boleh menangani keluarganya. Yang berhubungan darah tuh nggak boleh. Mungkin karena salah satunya itu kali ya, ada batin tersendiri. Jadi rata-rata gagal. Jadi kalau ada keluarganya itu lebih baik direkomendasi ke orang lain, psikolog lain. Itu Mas Rehan. Nanti kalau punya anak gitu ya, Mas Rehan. Bentar dulu. Ya udah nanti. Lele udah gitu ya, Lele. Jangan sekolah di tempat yang dia itu praktek. Aduh. Tapi ada nggak, Kak, yang kayak gitu tuh? Kenapa? Ada nggak guru
praktek di tempat anaknya sekolah? Misalkan guru BK gitu. Iya. Aku kurang tak, selama aku itu sih belum ada sih. Belum ada sih. Kadang guru olahraga atau guru apa gitu sih. Mungkin ada, tapi saat aku di sekolah belum nemuin. Tapi waktu itu teman aku pernah, anaknya tuh butuh psikolog, tapi dia juga itu rekomendasinya ke psikolog lain. Gitu. Iya, dia minta sendiri, tolong nih anak aku ini, siapa yang bisa nanganin gitu. Mama. Iya, Mama. Berarti sekarang Diledekin sama kakak. Itu yang gede ya, Kak? Iya. Yang kecilnya sama papanya. Oh, ada 2. Ada 2. Oh, saya papanya belum pulang. Halo. Kakak nggak praktek tuh karena nikah? Bisa dibilang seperti itu. berarti benar-benar ngurus anak gitu. Enggak sih, sebenarnya karena nggak praktek karena apa? Iya. Nggak praktek lagi karena mau praktek di rumah dulu. Aku mau praktek sama anak-anak dulu. Boleh dicontoh. Iya. Nanti baru praktekin anak-anak lain dulu. Gitu. Dia sabar. Jadi curhat kan? Ada lagi? Ada lagi nggak? Mau tanya apa lagi ya? Kayaknya. Dia mau nanya nggak? Ada. Pertanyaan masa depan lah, guys. Ini udah semester berapa, Kak? 5, Kak. Lagi. Semangat. Dia aja mau nyerah ya, Cesa. Mumpung lagi pandemi, sidangnya online, jadi nggak tatap muka. Ayo, cepetan. Nah, iya. Iya, Panjang deh. Kita harus doain pandeminya biar panjang ya. Curhat komplainnya. Tadinya cowok nih. Iya, Kak, semuanya sih kayak gitu. Oh iya, Cesa udah pernah ketemu ya. Aduh, cowok. Adik aku Cesa satu memang gitu sekolah dia. sama dia, soalnya. Ada lagi? Ada lagi kah? Cukup, Kak, pertanyaannya? Iya, kayaknya udah cukup. Cukup. Oke. Siapa tahu ada yang kurang jelas, nanti aku jelasin lagi perlahan. Udah kok, udah jelas banget. Sudah cukup jelas, Kak. Jelas. Iya. Anak. Kasih motivasi dong, Kak, buat kita semua. Nah, gitu. Iya, Kak. Motivasi apa dulu nih? Motivasi cepat lulus, cepat merit, Semangat atau berjuang. cepat punya. Merit. Hai. Udah ada calonnya emang. Ada lele. Hasilannya udah gede dia, Kak. Motivasi apa ya? Semangat. Enggak gitu doang. Udah ketawa aja deh. Udah dipaksain. Udah semester 5, tinggal 3 semester lagi.
ayo selesaiin kuliahnya, selesaiin tesis kok, selesaiin skripsinya. Kalau emang udah mulai jenuh, disemangatin lagi, soalnya tinggal 2 semester lagi kan. Jadi jangan patah semangat, semangat. Terus cepetan kalau bisa, soalnya lagi pandemi, jadi sidangnya itu gampang, nggak usah grogi tatap muka sama dosen. Terus kalau lagi pandemi itu tuh biasanya udah lulus gitu, terus bisa nyontek sedikit lah di bawah. Nggak usah bikin kebetan lagi. Sebenarnya mau semangat. Kebanyakan overthinking tiap malam ya. Ya Allah. Ya Allah, overthinking. Itu Cesa banget itu. Tidak. Oh, tidak. Insecure. Atau enggak semangatnya gitu. Semangat biar cepet dapat jodoh. Amin. Kalau kuliahnya udah selesai kan jodohnya. Biasanya nih ya waktu aku S2 kemarin itu tuh teman-teman aku itu semangat lulusnya itu yaitu pengen cepet nikah. Jadi begitu udah ada calon terus udah ditentuin tanggal nikah kapan, itu beneran mereka selesai loh. Udah pengen abis selesai wisuda langsung berundangan. Jadi cepetan. The power of love. Iya. Iya. Kalau magister teman-teman aku cepetnya gara-gara itu. Pengalaman juga ya, Kak? Berarti motivasi kita diubah, guys. Jangan cepat lulus, cepat nikah. Setelah lulus untuk Cepat nikah. Ada dulu deh pendampingnya. Nah, Ada dulu aja udah. Kadang nggak ada. penting mah ada. ya la haula wala quwata illa billah aja dah ya. Oh, malah untuk gue, Pin. Ya. Udah, ada yang nanya lagi nggak? Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Cukup, guys. Udah kalau ada yang mau nanya lagi titip ke Cesa, ntar Cesa WA aku, ntar aku jawab. Oke. Salam kakak untuk berbagi ilmu dan pengalaman kakak kepada kita. Kami mohon maaf Kak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang sopan, kami minta maaf sekali. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih atas ilmunya, Kak. Aku juga minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dan kalau ada jawaban yang kurang puas sama pertanyaan kalian. Maaf ya. Iya, Kak. Dadah. Terima kasih udah ngundang aku. Sama-sama. Terima kasih ya, Ntar Kak, kalau udah ada- berbagi ilmu. Ntar kalau ada pertanyaan kasih tahu Ces aja, ntar WA aku. Oke. Oke Kak. Ya, Kak. Oke, Kak. Nah, aku Buat live yang di nih. rumah. Dadah. Dadah, Dede. Mana Sehat dedenya ya? Kak. Dadah. Sehat-sehat. Say. Dadah tante. Dadah. Tante apa kakak nih? Dadah. Aja. Dadah. Live ya. Iya, dadah, Iya, Kak. Kak. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih, Kak. Belet pipis, kok belet pipis. Alhamdulillah. Si Adel ngebak mulu, anjir. Pipis banget, Pak. Ara, kalau waktunya ngomong jangan tidur. Sumpah, berisik Nungguin banget. ente doang. Kamar gue gelap banget. Di sini nggak kedengeran. Jadi bilang, Bos.
Kan masih record. Masih. Ya udah ya. Udah, Pak, ntar kepanjangan di uploadnya. Iya benar.